Salam. Baik, kita akan segera mulai pujian penyembahan serta ibadah kita di hadapan Tuhan hari ini. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar setia di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan sebab Engkau luar biasa baik. Kasih setiamu, kebaikanmu, pertolonganmu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Itulah sebabnya Bapa, hari ini kami mau bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku.
Tiba waktunya bagi kami ya Bapa saat ini, untuk kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi suara Tuhan bagi kami, yang memberikan pencerahan bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur jika kami ada sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Tidak ada sesuatu pun dalam hidup ini yang menjadi kebanggaan kami selain kami ada dalam kasih karunia-Mu. Itulah sebabnya ya Bapa, hari ini kami mau mendengarkan Engkau berfirman buat kami. Biarlah tanah hati kami siap untuk dibajak oleh kebenaran firman-Mu, sehingga ketika benih itu ditaburkan, benih itu boleh hidup, benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama Kristus Yesus Tuhan kami
dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya 2 kali berturut-turut menyampaikan firman Tuhan yang berurutan. Bagian pertama dan bagian kedua tentang kembalilah kepada Tuhan, dan hari ini pun firman Tuhan juga saya bagi dalam 2 bagian. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anaknya yang mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menentukan pilihan dalam kehidupannya. Tahukah Bapak Ibu bahwa selama kita hidup di dunia ini, sejak bangun tidur sampai kita mau kembali tidur, kita dihadapkan pada banyaknya pilihan. Dan pilihan-pilihan itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita selama ada di dunia ini, terlebih bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan. Bagian pertama saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi palsu. Satu Raja-Raja pasal 22 mulai ayat yang pertama. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Jadi di awal firman Tuhan ini diberikan sebuah informasi bahwa antara Aram dan Israel, mereka ini sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Tetapi selama 3 tahun berturut-turut mereka tidak melakukan konflik atau peperangan. Nah, pada tahun ketiga, 3 tahun setelah itu tentunya, pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Jadi Israel pada waktu itu dibagi menjadi 2. Yehuda dan Israel. Nah, berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Jadi Raja Israel mulai membaca sejarah. Ahab membaca sejarah, wilayah teritori, ternyata wah, berkurang nih. Wilayah kita berkurang nih. Dilihat, oh ternyata daerah Ramot Gilead ini dulunya itu masih menjadi wilayah kita. Lalu dia katakan kepada penggawa-penggawanya, para pegawainya, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram. Jadi ceritanya sang adik datang bertamu gitu kan, karena mereka masih sedarah. Lalu terjadilah pembicaraan antara sang kakak dengan sang adik, antara Raja Ahab dengan Raja Yosafat yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan. Lalu dia katakan, dia curhat, adik, sebenarnya wilayah kita ini berkurang loh. Dulunya wilayah kita itu luas, sampai meliputi daerah Ramot Gilead. Masa kita diam saja? Kira-kira percakapannya seperti itu. Lalu kata Raja Ahab kepada Yosafat,
maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi dalam kisah ini diceritakan bahwa mereka sudah sepakat untuk merebut daerah Ramot Gilead itu bersama-sama. Dan Yosafat yang juga memiliki kekuatan tersendiri, dia siap untuk membantu kakaknya. Nah, saudara, yang menarik adalah bagaimana sikap hati yang berbeda yang ditunjukkan oleh Raja Ahab dan Raja Yosafat. Nah, nanti di sini kita akan melihat bahwa dari sikap hati yang berbeda inilah pada akhirnya kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, sesuatu yang besar terjadi dimulai dari hal yang kecil, yaitu bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Raja Ahab merasa bahwa kekuatannya udah cukup untuk pasti bisa menundukkan daerah Ramot Gilead. Sedangkan Raja Yosafat, dia berpikir bahwa alangkah baiknya segala sesuatu sebelum kita bertindak, kita bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Ini dua sikap hati yang berbeda. Yang satu angkuh, jumawa. Dia merasa bahwa kita udah cukup kuat. Hitung-hitungan kita pasti klop, pasti kalah musuh kita. Tapi Raja Yosafat tidak demikian. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja pasal 22. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Wah, menarik saudara ya. Seorang raja, seorang pemimpin, seorang yang memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Dia berkata, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Di sini kita melihat sikap hati yang luar biasa dari Raja Yosafat, kerendahan hatinya. Untuk dia, segala sesuatu yang hendak dilakukan, dia permisi terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi. Nah, kita tahu bahwa pada zaman itu ada banyak para nabi. Nah, ternyata nabi, seseorang yang dipilih secara khusus untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, seseorang yang mewakili keberadaan yang maha kuasa, pencipta semesta alam. Dalam kisah ini, nanti saudara dan saya ditunjukkan bahwa ternyata ada nabi-nabi yang berintegritas. Ada nabi-nabi yang memang hanya menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun, ada nabi-nabi yang tidak memiliki integritas. Dalam kata lain, nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang ingin mencari keuntungan sendiri. Nabi-nabi yang ingin menyenangkan telinga para pendengarnya. Dan ternyata hal seperti itu sudah ada dari zaman dahulu. Nah, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka. Wow, 400 nabi saudara ya. Otomatis kalau 400 nabi berkumpul, 400 orang yang dipilih Tuhan berkumpul, mereka adalah orang-orang yang dipercaya menjadi penyampai kebenaran firman, maka tentulah asumsinya apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran. Tetapi benarkah demikian? Mari kita lihat ayat selanjutnya dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-6. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah Raja Ahab kepada 400 nabi tersebut.
apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Wah, dengan kata lain, 400 nabi mereka sepakat untuk berkata, yes, ini adalah kehendak Tuhan. Lakukan apa yang raja inginkan. Mereka dengan sangat kompak berkata, majulah. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Wow, kurang apa? Yang pertama, 400 nabi sepakat berkata maju. Artinya apa? Sepakat, sependapat, setuju dengan keinginan raja. Kemudian yang kedua, ada janji diberikan di situ. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Artinya apa? Hasil akhir sudah diberitahu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Raja Ahab. Nah, saudara, ketika saya membaca kisah ini sampai di sini, maka saya berpikir bahwa kok bisa ya? 400 itu jumlah yang tidak sedikit. Kalau misalnya kita berjemaat, 400 itu kira-kira kalau gedung yang kami pakai ibadah saat ini gak muat ya. Wow, banyak sekali. Dan mereka semua kompak berkata, maju. Tuhan menyerahkan ke dalam tangan raja. Yang menarik adalah lagi-lagi saya ulangi berulang-ulang sikap hati dari Raja Yosafat. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Wah, ini kepekaan yang luar biasa. 400 orang udah didatangkan dengan harapan meyakinkan Raja Yosafat bahwa kemenangan pasti di pihak mereka. Tetapi Raja Yosafat yang memang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan merasa bahwa ada yang janggal di sini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Saya ulangi, ada sesuatu yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Ini berbicara tentang kepekaan hati nurani. Sehingga dia bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Dengan kata lain dia berkata, maaf saudaraku, aku merasakan ada kejanggalan dari kekompakan 400 nabi ini dengan mengatakan bahwa kita harus maju. Bayangkan, kepekaan yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan tentang banyaknya kolektivitas, banyaknya kumpulan orang-orang yang sepakat berkata, ya ini memang kehendak Tuhan. Tetapi hubungan Raja Yosafat secara pribadi dengan Tuhan, ada semacam alarm yang berbunyi di dalam hatinya. Tak terlihat namun terasa bahwa ada kejanggalan di situ. Lalu tersingkaplah sesuatu yang memang ditutup rapat-rapat oleh Raja Ahab. Karena ada masalah pribadi antara Raja Ahab dengan hamba Tuhan ini. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Nah, jadi di sini Raja Ahab mengakui bahwa nabi yang satu ini dia memang nabi. Kepadanya suara Tuhan bisa disampaikan. Tetapi ada masalah pribadi antara Raja Ahab dengan nabi ini.
Apa masalahnya? Mari kita melihat ayat 8 bagian B. Tetapi aku membenci dia. Wah, ini kan nggak sinkron, saudara ya. Di satu sisi dia mengakui bahwa dia adalah seorang nabi yang dapat dimintai petunjuk Tuhan, tetapi di sisi lain dia membenci orang itu. Ada apa ini? Lalu sang raja memberikan alasannya. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Nah ini loh saudara. Kecenderungan banyak orang adalah mendengarkan segala sesuatu yang menyenangkan telinga. Sedangkan semua yang berupa teguran, nasihat, ajaran-ajaran yang dikatakan firman Tuhan sebagai makanan keras tidak disukai. Banyak orang lebih menyenangi firman Tuhan yang berkaitan dengan berkat, 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 dan berkat. Itu tidak salah, karena berkat juga bagian dari kebenaran firman. Tetapi kebenaran itu harus seimbang. Salib juga harus diberitakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sang raja memiliki sentimen pribadi dengan hamba Tuhan ini. Dia curhat bahwa semua yang dia katakan itu tentang yang tidak baik tentang aku. Bukan hal-hal yang baik tentang aku. Malapetaka yang dia sampaikan orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Maksudnya begini. Sekalipun Nabi Mika, setiap apa yang dia sampaikan itu tidak menyenangkan di hati raja, tetapi janganlah raja berbuat yang tidak adil kepadanya. Karena bagaimanapun dia adalah nabi Tuhan. Senang ataupun tidak, di mulutnya ada pesan Tuhan yang harus kita dengar. Dia pun mungkin kalau mau memilih, dia juga lebih senang untuk memilih menyampaikan yang baik-baik saja, karena tentu tidak beresiko. Akhirnya di sini kita melihat lagi-lagi dua perbedaan tentang sikap hati. Dua-duanya sama-sama raja, dua-duanya sama-sama memiliki kekuasaan, dua-duanya sama-sama memiliki pengaruh, tetapi yang satu egonya dinaikkan begitu tinggi. Tetapi yang satunya lagi dia lebih mengutamakan kepekaannya, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, janganlah berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Jadi dengan berat hati Raja Ahab mengabulkan permintaan Raja Yosafat. Sekalipun pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu pasti yang disampaikan oleh nabi yang satu ini pasti nggak menyenangkan telinga. Tetapi ya udahlah. Nah, perhatikan. Ada sesuatu yang disetting di sini. Jadi ternyata settingan itu bukan hanya zaman sekarang gitu saudara ya. Zaman dahulu, zaman para raja-raja, zaman ribuan tahun yang lampau, settingan itu sudah ada. Sementara Raja Israel ayat 10 dari 1 Raja-Raja pasal 22. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya. Raja Yosafat duduk di tahta kerajaannya. Raja Ahab duduk di kursi kerajaannya. Dengan pakaian kebesaran. Berarti dia dengan segala atribut
kerajaannya di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Jadi ada semacam tempat yang cukup besar. Bayangkan 400 orang, berarti dibutuhkan lapangan yang lumayan luas. Dan disitulah nabi-nabi yang mengklaim dirinya mendengar suara Tuhan dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mereka bernubuat. Lalu Raja Yosafat merasakan enggak, ada yang enggak beres di sini, dan menantikan satu nabi lagi. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Waduh. Saudara, ternyata hanya dengan ucapan saja mereka nggak puas. Karena dirasa kayaknya kali ini raja nggak terlalu yakin ini dengan apa yang kita sampaikan. Lalu mereka membuat tanduk-tanduk dari besi, ya, membuat simbol-simbol yang mampu dilihat, sehingga mereka akhirnya berpikir bahwa dengan simbol-simbol yang mampu terlihat seperti ini, raja semakin diyakinkan. Jadi membuat tanduk-tanduk yang dari besi. Lalu dia berkata, "Dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Wah, seolah-olah dia berkata bahwa, "Raja, mau takut apa lagi? Kita semua sepakat mengatakan bahwa raja pasti menang. Seperti inilah kira-kira pertempurannya. Mereka dilumat habis. Mereka pasti dikalahkan." Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja." Wow. Kurang apa lagi, saudara? Bentuk simbol sudah diberikan, tanduk-tanduk besi. 400 orang sudah kompak berkata, "Engkau pasti beruntung. Tuhan menyerahkan ke dalam tangan raja." Memakai nama Tuhan lagi. Kurang apa lagi? Sesuatu yang sudah clear, sesuatu yang sudah fix mereka sampaikan. Tetapi hal ini pun tidak menggoyahkan pendirian dari Raja Yosafat yang memiliki kepekaan dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan bahwa settingan itu sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Ini yang saya maksud. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13. Suruhan yang pergi memanggil Mikha itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Jadi ceritanya ini, kalau saya berikan tafsiran bebas, sepanjang perjalanan Nabi Mikha ini diintimidasi oleh para ajudan, para prajurit dari Raja Ahab. Hati-hati ya kamu kalau ngomong ya. 400 kolegamu, mereka sudah mengatakan bahwa hal-hal yang baik, bahwa keberuntungan, bahwa kemenangan pasti di pihak raja. Jadi jangan sekali-kali engkau berbicara yang berbeda. Artinya begini, saudara. Para pengawal raja, pegawai raja pun sudah tahu kebiasaan yang unik, kebiasaan yang berbeda, yang tidak dimiliki ke-400 nabi yang lainnya, dari seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Mikha ini. Bahwa dia adalah seorang yang berani, bahwa dia adalah seorang yang tegas, bahwa dia adalah seorang yang berpendirian teguh, bahwa dia adalah seorang yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun. Lalu apa yang dikatakan oleh Mikha, sang nabi Tuhan ini?
ayat 14 dari 1 Raja-Raja pasal 22. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Wow, wonderful, luar biasa, super. Sekalipun ada intimidasi dari seorang pasukan elit yang bisa saja dalam perjalanan menusuk perut dari sang nabi atau menganiaya sang nabi supaya dia terintimidasi dan menyampaikan apa yang tidak seharusnya disampaikan. Tetapi dengan wibawa ilahi, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang dari surga, dia berkata bahwa demi Tuhan yang hidup, dia katakan, aku tidak akan menyampaikan apa yang tidak pernah difirmankan Tuhanku kepada sang raja. Artinya adalah, aku adalah seorang nabi yang berintegritas. Aku adalah seorang utusan Tuhan yang benar-benar dapat dipercaya. Stop mulutmu untuk mencampuri apa yang menjadi bagianku untuk aku sampaikan kepada raja. Kadangkala ketika kebenaran hendak disampaikan, maka kebenaran itu akan berbenturan dengan kekuatan-kekuatan yang menghendaki agar kebenaran itu tidak sampai disampaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengevaluasi, mengintrospeksi diri saya sendiri. Jangan sampai kebenaran yang harus saya sampaikan kepada umat bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan atau apapun bentuknya, sehingga saya takut untuk menyampaikan kebenaran itu di hadapan umat. Saya selalu mengoreksi diri saya. Saya selalu berjaga-jaga. Saya selalu berawas-awas, karena saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk setiap kebenaran yang harus saya sampaikan. Seorang hamba Tuhan sejati, dia tidak akan pernah takut dengan intimidasi apapun. Sehingga dia hanya menyampaikan kebenaran yang dia tahu persis itu datang dari Tuhan, apapun resikonya. Aku hanya menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Inilah ciri-ciri seorang hamba Tuhan yang sejati. Sekali lagi, firman Tuhan ini saya bagi 2 bagian. Jadi minggu depan pastikan saudara mengikuti kisah selanjutnya. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika. Wah, saya yakin rajanya ini ngomong nadanya udah tinggi. Karena udah tahu kalau yang satu ini datang pasti bikin kacau. Pasti yang disampaikan gak menyenangkan. Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau kami membatalkannya? Waduh, to the point saudara ya. Raja Ahab gak mau berkelok-kelok. Dia gak mau berdrama-drama lagi saudara ya. Dia langsung nanya, aku pergi atau aku batalkan? Jawabnya kepadanya, majulah, dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Waduh, jawaban Mika pun lempeng gitu ya. Majulah, engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi Raja Ahab tahu gitu loh, omongannya Mika kali ini tuh gak sesungguhnya, karena dia lempeng-lempeng aja gitu, datar-datar aja, flat mukanya gitu saudara ya. Raja Ahab sadar ini nggak seperti biasanya kok Mika ngomongnya kayak ini. Lalu Raja Ahab bilang, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Wow, wow, wow. Di balik hati yang keras dari seorang raja yang bernama Ahab, masih ada sedikit nurani
yang tertinggal, yang bisa merasakan bahwa apa yang dia dengar kali ini tidaklah yang sesungguhnya harus dia dengar. Lalu dia berkata, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Jadi dengan kata lain Raja Ahab berkata, katakan yang sejujurnya. Kira-kira begitu kalau dibikin lagu ya saudara. Ngomong aja yang jujur. Apa sebenarnya suara Tuhan? Lalu jawab Mika. Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Akhirnya Mika, sang nabi Tuhan yang berintegritas, yang sekalipun diintimidasi sepanjang perjalanan sebelum berjumpa dengan sang raja, akhirnya dia pun menyampaikan kebenaran yang seutuhnya, bahwa Israel akan tercerai-berai. Mereka seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Lalu inilah respon dari Raja Israel. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Jadi agak jengkel ini Raja Ahab ngomong kepada saudaranya ini ya, Raja Yosafat. Aku kan udah bilang, kalau manusia yang satu ini dipanggil, kacau lah nanti. Dia pasti akan ngomong yang enggak. Dia pasti akan menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan buat telinga kita. Dia akan membuat kita down. Dia akan membuat kita tidak jadi bertempur. Aku sudah prediksi sebelumnya, kalau yang ini datang, pastilah beda yang dia sampaikan. Saudara, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang berpura-pura. Mika tahu persis. Setiap kali dia berjumpa dengan sang Raja Ahab, pasti dia akan diperlakukan dengan tidak baik. Karena dia menyampaikan berita yang berbeda dengan yang disampaikan para koleganya, nabi-nabi 400 lainnya itu. Tetapi dia tetap pada pendiriannya sebagai seorang hamba Allah yang hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk disampaikan. Dia tidak bisa diintervensi. Dia tidak bisa disuap. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Lalu Mika menyampaikan sebuah berita profetik. Saya ketika membaca kisah ini, jiwa saya pun gentar, saudara. Mika menceritakan apa yang terjadi di alam roh. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Wow. Saya yakin ketika berita ini disampaikan, semua senyap. Tidak ada seorang pun yang berani untuk berbicara, karena dia sedang menyampaikan sebuah peristiwa yang supranatural. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya.
Segenap tentara surga berdiri di dekatnya, sebelah kanan dan kirinya. Siapapun manusia yang mendengar berita itu, dia pasti akan kecut. Karena Tuhan berdiri dengan segala kebesarannya. Lalu Mika melanjutkan, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Wow. Saudara, mengerikan. Sangat mengerikan kisah ini, saudara. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pengatur kehidupan, Tuhan yang memberikan setiap nafas yang kita hirup. Dia berkata, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Ternyata untuk segala sesuatu ada waktunya. Itulah sebabnya ini yang kesekian kalinya saya katakan, firman Tuhan ini saya bagi dua bagian. Jadi nanti minggu depan saya akan berbicara tentang seberapa bobroknya Raja Ahab ini. Sehingga akhirnya pencipta semesta alam ini mengambil keputusan bahwa dia harus binasa. Tetapi nanti ada bagian lain yang merupakan anugerah Tuhan yang datang atas dirinya. Sehingga sekalipun Tuhan marah, sekalipun Tuhan murka, Tuhan tetap melihat ada sisi baik sedikit dalam diri Ahab, sehingga ada kasih karunia Tuhan juga di situ. Nah, di sini ya saudara, saya ingin mengungkapkan kebenaran firman Tuhan itu secara utuh, sehingga saudara akhirnya menyadari bahwa oh, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar adil, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang menegakkan kekuasaannya dan berdaulat atas hidup kita. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Wah. Jadi di alam supranatural, di alam roh, ada komunikasi antara Tuhan semesta alam dan Tuhan bertanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Cilaka, saudara. Roh dusta hinggap di mulut semua nabinya. Cilaka, cilaka, cilaka. Cilaka 12. Cilaka 13 ya. Saran dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin seorang nabi yang memiliki kedekatan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi bisa disusupi roh dusta sehingga dia menyampaikan hal-hal yang tidak benar? Mana mungkin? Ternyata mungkin. Inilah kebenarannya, bahwa roh dusta masuk ke dalam mulut ke-400 nabi yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Saudara, lalu saya berpikir, apakah kebenaran ini masih relevan sampai saat ini? Bahwa roh dusta pun masih bisa masuk, menyusup, memakai orang-orang yang mengatasnamakan hamba Tuhan, penyampai suara Tuhan. Saya berani katakan, yes. Ini pun masih terjadi sampai detik ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Dalam beberapa kesempatan kalau saya mengajar kebenaran firman Tuhan, saya selalu mengingatkan umat Tuhan, bagaimana kita tahu apakah yang aku dengar atau apakah yang hendak aku lakukan ini adalah kehendak Tuhan atau bukan.
Apa alat ukurnya? Saya selalu jelaskan kepada jemaat. Yang pertama, kehendak Tuhan selalu persis dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Alkitab adalah kebenaran yang mutlak. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, aku mendengar suara Tuhan, kamu harus melakukan ini dan itu, tetapi bertentangan dengan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, saya berani katakan di dalam nama Tuhan Yesus, itu false. Itu palsu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan selalu meneguhkan firman-Nya. Jadi itu yang saya selalu ajarkan kepada jemaat. Bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Entahkah itu penglihatan, entahkah itu nubuatan, cocokkan dengan Alkitab. Sesuai atau tidak? Kalau sesuai, yes. Berarti itu mengkonfirmasi kebenaran yang sudah ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu ini kehendak Tuhan atau tidak? Katanya ada pendoa yang berkata harus begini. Ada yang memiliki karunia nabi berkata seperti ini. Saya selalu katakan, mau siapapun itu, selain engkau cek kembali dengan apa kata firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab bertentangan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah yang hendak kau lakukan itu mendatangkan damai sejahtera atau tidak? Saudara, semua yang dari Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kita roh damai sejahtera dan bukan roh kecelakaan. Artinya adalah ketika kita melakukan kebenaran, pasti ada ketenangan dalam diri kita. Pasti ada kemampuan untuk kita, yes, ya, ini pasti benar, aku melakukannya dengan yakin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan apa isi kebenaran firman Tuhan di Alkitab. Kehendak Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang katanya dari Tuhan, nubuatan harus terjadi tepat. Kalau tidak terjadi tepat, bukan nubuatan, itu adalah dibuat-buat. Ada banyak false dalam dunia ini. Sehingga kita harus berhati-hati. Kita harus sungguh-sungguh bermawas diri dalam menghadapi apapun. Sekalipun dia mengatasnamakan Tuhan. Karena ribuan tahun yang lalu 400 nabi berkata, majulah raja, engkau diberikan keberuntungan, engkau pasti menang. Dan ternyata itu bukan datang dari Tuhan. Jawabnya 1 Raja 22 ayat 22. Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Saudara, Tuhan selalu memberikan free will dalam kehidupan ini. Dalam beberapa kali kesempatan saya selalu katakan, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada saudara dan saya. Kita bebas untuk memilih. Dan pilihan itu ada di tangan saudara dan saya. Keluarlah, berbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu, saudara. Kalau bukan seorang nabi Tuhan yang sejati, dia akan berpikir 1000 kali lipat untuk menyampaikan perkataan yang seperti ini. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Saya bertanya kepada saudara. Tentu saudara nggak bisa menjawab karena saudara di rumah ya. Pertanyaannya adalah, sebelum peristiwa yang akan datang itu terjadi,
Bukankah Tuhan sudah memberitahu dan memberikan pilihan? Saya harap saudara jawabannya sama dengan saya. Yes, Tuhan sudah memberikan pilihan. Pilihan yang pertama, diberi bocoran bahwa nabi-nabi yang banyak yang kau sudah panggil itu sudah disusupi roh dusta di dalam mulutnya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh mereka yang mengklaim sebagai nabi-nabi itu adalah false, sebuah kepalsuan. Kemudian yang kedua, kalau engkau tetap pada pendirianmu, memilih mengikuti keinginan dagingmu, maka malapetaka pasti menimpa engkau. Saudara dikasih Tuhan, tadi Sedekia bin Kenaana membuat tanduk dari besi. Ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Mika ini, ayat 24 dari 1 Raja-Raja pasal 22, sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Gila nggak ini saudara? Gila banget. Seolah-olah dia berkata, hei, enak aja. Yang pantas untuk menyampaikan kebenaran cuma aku. Bahasa kerennya sekarang, kamu teh nggak level nyampein ini, nggak akan didengar. Saudara yang dikasih Tuhan, mengerikan sekali. Sesama nabi berantem di depan raja hanya gara-gara kepentingan pribadinya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika keinginan daging sudah menguasai seseorang, tidak peduli levelnya adalah level nabi sekalipun, ketika sudah ada ambisi pribadi, maka dia akan melacurkan kebenaran dan menyampaikan kepalsuan. Itulah sebabnya para penyampai kebenaran firman berhati-hati, dan mari kita selalu cek hati nurani kita. Sedekia bin Kenaana menampar pipi Mika. Seorang penyampai kebenaran firman Tuhan harus dipermalukan, baik dibully secara psikis maupun dibully secara fisik. Secara psikis, sepanjang perjalanan, pengawal Raja Ahab selalu berkata, hati-hati ya kamu kalau ngomong. Yang lain sudah ngomong yang baik, hati-hati kamu kalau ngomong. Tetapi dia tetap berkata, aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian di tengah forum yang formal, ketika dia menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, dia ditampar pipinya. Dia mengalami bullying secara fisik. Saudara dikasih Tuhan, saya mesti ngomong apa? Ini kebenaran. Ketika engkau dan aku menyampaikan kebenaran, kadangkala kita mengalami bullying, kita mengalami pelecehan. Karena kebenaran yang kita sampaikan mengusik mereka yang merasa bahwa apa yang selama ini nyaman disampaikan mulai dipertimbangkan untuk didengarkan. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Mika menjawab, kepada seorang yang menampar Nabi Allah ini, Mika menjawab,
Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Mereka yang datang merasa diri jago, merasa diri hebat, suara Tuhan datang kepadanya. Saat itu terjadi, engkau akan lari terbirit-birit, engkau akan lari terkencing-kencing, engkau tidak akan berdiri sehebat ketika engkau berkata saat ini. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali ke Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Wow. Saudara, resiko ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran, dia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Tangkap, masukkan penjara, beri dia makan roti, minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat. Dengan kata lain, perlakukan dia dengan sangat tidak nyaman, karena dia sudah berani berkata lancang kepadaku sebagai seorang raja. Saya jadi teringat kata-kata Tuhan Yesus, berbahagialah kamu karena namaku kamu dianiaya, karena engkau melakukan kebenaran kamu dianiaya. Saudara, betapa banyaknya penganiayaan-penganiayaan yang kita alami ketika kita melakukan kebenaran. Tetapi kata Tuhan, berbahagia karena saudara dan saya yang memiliki kerajaan surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekalipun instruksi yang tidak menyenangkan datang kepada seorang nabi yang bernama Mika ini, dia masih berani berdiri tegap, kokoh, berintegritas, dan wibawa ilahi tetap menyertai dia. Dan dia berkata, ayat 28, 1 Raja-Raja pasal 22. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaraanku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Setelah itu dia diseret dan dimasukkan dalam penjara. Ayat 30. Raja Israel berkata kepada Yosafat. Nah, ini saudara ya. Orang kalau memang hatinya nggak beres, semua yang dia lakukan itu selalu trik dan intrik. Dia selalu berusaha untuk mencari kenyamanan dalam dirinya. Nah, di sini dikatakan bahwa sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Jadi sekalipun firman Tuhan sudah disampaikan, akhirnya mereka memilih untuk tetap maju berperang. Ayat 30. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Licik banget ini Raja Ahab ini. Bayangkan saudara, dalam pertempuran orang begitu banyak, lalu dia menyamar sebagai seorang prajurit. Bagaimana bisa ketahuan kalau dia itu adalah Raja Israel, Raja Ahab? Nggak mungkin. Dia sudah berpikir, dia sudah melakukan perhitungan-perhitungan dengan matang bahwa nggak mungkin lah. Dan dalam kelicikannya dia berpikir, dalam perang itu yang ketahuan sebagai raja dengan baju kebesarannya adalah Yosafat. Jadi pasti yang jadi incaran Yosafat, bukan dirinya. Licik memang ini Ahab, saudara. Dia berpikir, aku dinubuatkan binasa, tapi kan aku tertutup dengan penyamaranku. Saudara, mau menyamar apa di depan Tuhan? Mau pakai baju kemunafikan seperti apa? Tuhan Maha tahu.
Sekalipun engkau lompat-lompat, engkau berkata shalom kepada semua orang, tapi kalau hidupmu dan kelakuanmu busuk, Tuhan juga tahu, bertobat. Aduh, kalau udah bilang kayak gini kadang gak enak ya. Tapi ini kebenaran. Raja Yosafat disuruh pakai baju kebesaran supaya dia yang jadi umpan. Tapi nanti kita lihat, kebenaran firman Tuhan tidak pernah batal sebelum dia terjadi. Pasti digenapi. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya. Demikian. Ini instruksi langsung dari Raja Negeri Aram. Daerah Ramot Gilead tadi ya. Janganlah kamu berperang melawan sembarangan orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Jadi targetnya itu Ahab, saudara. Jadi ada instruksi, kamu jangan sembarang melawan orang, hanya Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Wah, ini dia. Memang ya, kalau sutradara ilahi yang mengatur segala sesuatu itu memang luar biasa, saudara ya. Di tengah hiruk pikuknya peperangan, saudara, kalau lagi ada chaos, ya, kalau lagi ada kekacauan, maka kadangkala kita itu bingung. Mana ini saudara, mana ini tetangga, mana ini orang kita kenal atau tidak, karena chaos ya. Dalam kondisi keributan. Tetapi, kalau yang namanya teriakan, kalau yang namanya suara, dalam alam bawah sadar pun, kita masih bisa mengenal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa gembala yang baik mengenal suara domba-dombanya, dan sebaliknya domba-domba mengenal suara gembalanya. Nah, inilah saudara, kenapa saya selalu katakan bahwa jemaat setia dong beribadah di gereja kalian masing-masing, dengarkan suara gembalamu. Kenapa? Karena gembala itulah yang selalu menjaga engkau siang dan malam. Boleh saudara memperkaya wawasan, memperkaya iman dengan sering mengikuti khotbah-khotbah di YouTube dan yang lain sebagainya, itu bagus banget. Tetapi jangan lupa dengarkan suara gembalamu. Saudara, saya harus sampaikan ini. Sekalipun mungkin engkau favorit dengan pengkhotbah-pengkhotbah tertentu karena mereka memang dipakai Tuhan luar biasa, kalau dia bukan gembalamu, percayalah, namamu tidak akan pernah disebut dalam doanya karena beliau tidak mengenalmu. Tetapi ketika engkau dalam kesesakan, ketika engkau dalam masalah, yang datang menjumpaimu tidak lain adalah gembalamu. Itulah sebabnya tetap setia di mana saudara berjemaat. Nah, saudara, kembali lagi kepada firman Tuhan. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak. Nah, ketika Yosafat berteriak, mereka kan mengenal suara Ahab. Wah, ini bukan suaranya Ahab. Sehingga segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukan Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Nah, ini saudara, manusia bisa merencanakan sesuatu yang jahat, tetapi selalu ada mata Tuhan yang mengawasi dan mengendalikan setiap situasi dan kondisi. Itulah saudara, kali ini saya harus sampaikan kebenaran ini. Jangan pernah takut engkau menyampaikan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, karena Tuhan selalu menyertai saudara. Orang boleh memberikan perangkap-perangkap, jebakan-jebakan, tetapi Tuhan tidak pernah salah untuk selalu menggandengmu. Di saat engkau melewati bahaya, Tuhan menggendongmu.
Nah saudara, ketika Yosafat berteriak dia mundur. Tetapi seorang menarik panahnya. Perhatikan ini saudara. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Nah, kalau dipikir-pikir, ini seseorang hanya menarik panah begitu aja. Dia nggak pernah berpikir bahwa panah itu akan mengenai Raja Israel yang sudah menyamar sebegitu rupa. Tetapi kalau seseorang sudah ditentukan untuk binasa, maka dia pasti binasa. Karena di sini dikatakan bahwa panah itu mengenai sambungan baju sirah. Kok bisa gitu loh saudara ya? Mata panah kok ya bisa kena di sambungannya gitu loh saudara. Itulah Tuhan. Sekalipun cuma sembarang panah itu dilesatkan, kalau memang mata panah itu yang sudah ditentukan untuk kebenaran firman harus digenapi, demikianlah adanya. Kemudian Raja Ahab berkata, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu. Raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai ia mati pada darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati. Maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, minggu depan saya akan berbicara masih tentang hidup ini adalah pilihan. Maka saudara akan mengenal lebih jauh lagi kenapa Tuhan sampai murka dengan Raja Ahab ini. Karena kejahatannya yang sudah melewati batas. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari pada kesempatan siang hari ini, saya rindu kita semua bertanya kepada hati nurani masing-masing. Mau sampai kapan kita hidup di dalam kepura-puraan? Memakai baju penyamaran supaya orang tidak melihat kebusukan, kepalsuan, kepura-puraan yang kita lakukan. Tanggalkan itu semua saudara. Jadikan dirimu apa adanya di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Saya memberikan kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Dan mari kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, melakukannya dengan setia dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Maka hidup saudara dan saya pasti diberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bagian kedua, hidup adalah pilihan. Mari kita naikkan pujian hidup ini adalah kesempatan, lalu kita berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, suaramu sudah datang bagi kami saat ini. Kiranya hati nurani kami terusik dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kembali ke dalam jalan kebenaran. Sekalipun kebenaran itu ketika disampaikan tidak menyenangkan bagi daging kami, tapi kebenaran itulah yang akan membawa kami masuk dalam perkenanan Tuhan. Doa hamba-Mu kepada semua yang mengikuti acara ini, kiranya Tuhan memberkati hidup kami, untuk kami hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, Tuhan menjumpai kami pribadi-pribadi yang tetap beriman kepadamu. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kami mau menjalani sepanjang sepekan ini dalam kasih karunia-Mu. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.